Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, reminder, malam ini kita akan keluar beberapa data penting. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures. Deket-deket jam 9:45 sampai jam 10 kita akan keluar 3 data penting. So, pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau buat lo yang konservatif, buat lo yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, next. Kondisi Bitcoin sekarang mulai terjadi koreksi. Dan koreksinya kemana? Ya BSB ya. BSB atas sudah terkoreksi dan ini mendekati ke BSB bawah sepertinya ya. Ya tapi nggak apa sih, normal ya. Kita sering juga lihat terjadi di sebelum-sebelumnya saat dia sudah terjadi retest berhasil bertahan itu masih ada lanjutan lagi ya. Jadi gini, jangan sampai ada yang berpikir bahwa udah nih selamat, udah gua long ya, besok kayak nggak bisa kayak begitu. Stick with DCA. Kalau lo mau posisi future, setupnya ya harus jelas, nggak bisa cuma ya coba-coba aja, nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa cuma karena gua kerasa bullish maka gua buka long, nggak bisa seperti itu ya. Oke, next kita lihat dulu Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance sendiri kondisinya mulai terjadi rally yang cukup signifikan ya. Hari ini kita bisa lihat dia mulai retest lagi MA20. Kemarin jebol, sekarang mau coba reclaim lagi ya. Ya, ini lagi-lagi kenapa masih sering terjadi seperti ini ya, karena memang balance sheet masih terus turun, masih QT. Masa-masa QT gue udah sampai doer ngomongnya ya. Jangan berharap bisa dapat altcoin season seperti 2021 begitu ya. Karena kalau lo perhatiin 2021, 2016 itu nggak lagi QT gitu loh. Minimal itu mereka flat ya, atau nggak QT, flat aja kayak gini. Flat masih bisa nih. Ini lagi flat bisa ya. Nah, tapi kalau udah QT nih, udah lagi turun begini, ya lu lihat sendiri deh ya, faktanya gimana? Faktanya BTC mendominasi. Dan kali ini pun lagi-lagi data tidak berbohong ya. Data tidak berbohong, saat masa-masa QT seperti ini ya BTC ya kuat begitu ya. Jadi stick with it ya, 60-40 or 70-30 gitu ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke pembahasan komen. Yang pertama dari Nal ya. Terima kasih banyak Bang Toshi. Gue beberapa bulan yang lalu masih newbie, mau nyari channel buat belajar kripto sambil praktek itu agak susah. Terus ketemu channel Bang Toshi ini yang menjelaskan tiap masalahnya, kenapa kok gini dan sebagainya. Gue juga sangat respect ke Bang Toshi karena tiap DCWT selalu jelasin dari awal atau dari dasar ketika terjadi suatu masalah dengan kripto. Jadi semakin diulang-ulang jadi semakin paham. Nah, ya ini bro nal atau sis nal, nggak tahu ini antara bro atau sis ya. Get it ya. Jadi pengulangan itu tujuannya supaya orang-orang paham. Dan yang gue lihat juga belakangan ini semakin banyak newbies. Nah, untuk newbies, cara paling gampang untuk belajar adalah ya materi terus jalan tapi diulang begitu ya. Gue sangat bersyukur ketemu Bang Toshi. Terima kasih banyak. Gracias dan lanjutkan kontennya. Channel Bang Toshi selalu gue bunyikan loncengnya dari sekian banyak channel lain yang gue subscribe, tapi nggak ada yang gue bunyikan lonceng notifikasinya. Wah, mantap. Thank you ya. Semoga bermanfaat dan semoga terus konsisten dan actually profitable di market ini ya. Yang penting ingat aja, pikirin dulu resiko, 70-30 ya, dan juga 3 golden rules. Oke. Next. Next dari Maria Tifbray ya. Kelihatannya Kotoshi lahiran tahun 80-an nih. Seru dengar suaranya. Bener kalau ada yang bilang cocok jadi penyiar radio. Lama-lama beneran nih ya, gue jadi penyiar radio nih. Tapi rahasia, tahun berapa itu rahasia ya. Pokoknya ya intinya udah nggak terlalu muda. Oke, next dari Agan. Ya sekarang nggak heran kenapa tim TCI superior urusan research dan filosofi hidup. Ternyata selain Mak Toshi dan Bang Sato mantan atlet di sekolah, mereka juga masuk tim debat. Oh ya, ini gue kemarin sempat cerita ya. Ya pantas aja bisa disiplin dan sangat logis. Semua selalu ada data buat dukung argumen. Gak heran kenapa TCI bisa selalu kasih statistik dan data yang rata-rata orang lain gak pernah mention. Bahkan mungkin ini alasan kenapa mereka akurat banget dan bikin psikologis kita tenang. Ya, correct me if I'm wrong, Bang Sato ya. Ya, ya ada benernya karena gini,
nggak banyak orang masuk tim debat kan, serius. Lu waktu ya at least tim debat yang proper ya, tim debat yang proper lu tuh bakal selalu lu dicekokin untuk selalu apa apa tuh pakai data fakta, nggak bisa pakai perasaan. Lu udah pakai perasaan abis ya. Dan ya berapa kali gua tanding gitu ya tanding yang kayak apa aja, mewakili sekolah lah gitu ya. Saat gua mewakili sekolah, bener, waktu emosi udah masuk kelihatan kan. Nah ya waktu emosi udah masuk udah abis, ujung-ujungnya itu kalah debat aja ya. Jadi fakta, data, statistik, tekan emosi. Nah aneh kan, bisa pas banget di investasi pun sama, fakta, data, statistik, tekan emosi. Ya itu mungkin alasannya kenapa kita cenderung lebih tepat, lebih akurat begitu ya, karena ya kebiasaan itu dulu. Kita sebagai orang-orang yang memang ya dilatih untuk berpikirnya seperti itu. Ya, jadi buat lu yang mungkin dulunya di tim debat yang proper ya, mungkin lu dapat edge yang spesial dibandingkan orang-orang lain. Ya at least kalau lu beneran maknain gitu ya, karena ya gua ngerasa dulu itu benar-benar berguna buat gua gitu. Gua suka gitu ya. Gua suka bahwa wah, pakai fakta, data, statistik tuh udah nggak bisa terpungkiri. Dan ya puji Tuhan sekarang kepake di markets gitu ya. Next, wah thank you dari Noira, ini bro kayaknya ya, bro Noira ya, thank you untuk super thanksnya. Sekali lagi di TCI tidak ada yang berbayar sama sekali semua, jadi super thanks lu yang menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Sekali lagi thank you untuk super thanksnya. Terima kasih bang, saya baru belajar seminggu dari video abang. BTC 85%, sisanya ETH 15%. Bagus ya, berarti lebih konservatif ya. Berkat video abang profit 5%, langsung TP ya. Setelah seminggu belajar intinya 3 golden rules, set DCA fleksibel ya, 3 spot ya, ada 40 40 20. Nah, ini spesifiknya apa gue masih belum ngerti nih maksudnya apa ya. Fleksibel 3 spot 40 40 20 ya. Lalu selanjutnya spotnya masuk, lalu setting TP posisi long. Oke, berarti ya lu akumulasi. Terus posisi futuresnya ya itu kita harus selalu ada setup ya, SOP yang jelas, masuknya ngerti, keluarnya ngerti. Soalnya banyak orang yang masuk ke market nggak tahu cara keluar, ujung-ujungnya boncos begitu ya. Udah profit loh, kadang-kadang ada yang udah profit tapi nggak TP, katanya kapan TP? Kalau gua udah ngerasa bearish katanya ya longnya, taunya ngebalik dan boncos begitu. Jadi benar ya, harus punya SOP yang tepat. Sorry, bukan cuma tepat lah, SOP yang lengkap dulu deh. Kalau tepat ya tergantung lah ya. Harus lengkap dulu, cara masuk, cara keluarnya ngerti ya. Apa sudah benar Bang Toshi? Sama saya lagi belajar chart dan indikator TA. Mohon sarannya Bang. Mohon sarannya Bang, belajar apa lagi? Dan agak gatel pengen main future leverage dari hasil profit. Ya gini, boleh trading futures, tetapi pastikan yang pertama jangan sampai kegedean begitu ya. Karena gini deh, untuk futures trading itu kalau buat gua at least ya, itu bukan untuk jadi kaya. Kalau untuk jadi kaya tuh lo posisi spot jangka panjang. Posisi futures tuh ya untuk ya senang-senang lah ya. Bisa buat dana liburan dikit ya, dana piknik ya, tapi tergantung sih. Ya kalau apa namanya lo udah apa namanya si portofolionya sudah berkembang dengan cukup besar ya, itu apa namanya hasil futures bisa dipakai piknik luar negeri juga bisa begitu. Jadi ya baik lagi tergantung ya. Tapi intinya apa? Jangan sampai berharap dari futures ini ya kayak yang di iklan-iklan tuh ya, saya hanya trading 1 bulan kebeli 10 McLaren. Nah itu bullshit. Itu nggak ada yang kayak begitu ya. Oke. Ya sisanya sih oke ya, cuman yang gue mungkin nggak ngerti nih, set DCA fleksibel 3 spot. Nah gue masih belum ngerti, tapi sisanya oke ya, semuanya oke. Sesuai dengan yang udah sering kita bahas ya, mantap. Next. Wah jauh juga. Oke, dari Vincentius Ervin Santoso, TP di Q4 post halving year menurut statistik memang menjanjikan. Sebelum pecahnya statistik Februari ya, oke. Sebelumnya Februari post halving year 2013, 2017, 2021 selalu bullish, tapi akhirnya pecah di tahun ini. Ya, ini benar ya. Statistik post halving year tuh Februari cenderung bagus terus ya. Nah, tapi di tahun ini sedikit berantakan. In my humble opinion, ada kemungkinan cycle-nya bergeser top di awal 2026. Oh, berarti jadi lebih mundur sedikit ya, atau bahkan extend sampai Q2 2026, belum masuk bear market. Karena itu weekly close mungkin patokan MA50 menurut saya bukan plan B, tapi seperti kompas yang menuntun investor agar tidak tersesat dan terperosok ke dalam bear market. Yes, benar ya. Jadi ya sebenarnya kayak seat belt lah
begitu ya. Ya kalau lu misalkan nyetir nggak pakai seat belt gitu, lu kebayang nih naik mobil F1 nggak pakai seat belt, itu lu tabrak langsung mental kan. Nah ya gitulah ya. Jadi MA50 ini sebagai patokan dan bikin kita tenang begitu, selama tidak terjadi 2 weekly close di bawah dari MA50 ya kita bisa ya stick with our plan aja terus di CA ya. Just for Toshi, andaikan andaikan saat Desember 2025 posisinya masih tetap di atas MA50, apakah tetap akan tutup semua posisi karena teori 28 November yang seperti juga akan pecah tahun ini, atau tetap seperti biasa mungkin tutup posisi sebagian koin atau token menunggu trigger MA50? Gini, kalau gua tetap akan stay sama teori cycle begitu ya, sama teori cycle yang kita sudah bahas. Jadi November lah ya. Jadi 28 November plus minus 21 hari begitu, atau kasarnya kuartal 4 2025. Gue tetap akan fokus TP-nya di situ. Begitu. Karena gini, kalau mau ngomong di cycle sebelumnya pun itu ada beberapa kok altcoins yang masih terus sampai 2022 gitu. Jadi kan gini ya, 2021 itu kan kalau secara teori cycle kan udah top nih buat cycle itu ya. Nah, tetapi ya kita bisa ada beberapa altcoins tuh yang masih terus sampai ke sini. Ya kayak contoh aja. Luna USD ya. Luna USD ini ya, ini udah koin mati ya, atau ya koin mati soalnya cycle lalu berantakan lah. Buat lo yang penasaran coba cari tahu sendiri kenapa ya. Lo bisa di sini dia masih lanjut terus membuat higher high, higher low sampai di April 2022. Begitu. Jadi apa yang Bro Vincentius bilang ya benar-benar aja, mungkin aja ada yang masih bisa topnya tuh extend sampai ke 2026. Ya karena contohnya di cycle lalu pun ada. Nah, tetapi in general kurang worth it. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang bakal lanjut. Kayak kita ambil contoh ini kan ininya ya, happy-nya kalau bisa nembus kayak begini ya. Nah, tapi kalau kita lihat alts yang lain, misalkan contoh ya, Cardano aja, ADA USD ya. ADA USD kalau kita lihat di sini, sebentar. Oh, sorry. Bukan ini, tapi nah ini ya, ADA USD ya. Nah, ADA USD malah lebih cepat. Lihat, sedikit lebih cepat. Nah, dia malah di September 2021 udah all time high duluan terus lanjut sampai bear market. Begitu. Jadi bukannya tidak mungkin, bisa-bisa saja ya. Nah, tetapi menurut gua kalau cuma karena Februari ini tidak seperti biasanya, maka semua jadi break. Menurut gua enggak. Begitu, karena gini, di Februari ini kita banyak sekali event-event news yang gila ya. Ya, dan bisa dibilang ya kerasanya kayak manipulatif begitu, seperti tarif ya, di mana si Trump itu berapa kali itu ya tarik tarik mundur terus tiba-tiba dikasih ekstra 10% buat China ya. Ya kalau menurut gue pribadi itu kerasanya seperti manipulasi. Dan selain dari itu juga ada Black Swan event di mana di Februari kita kena the biggest crypto heist ever ya, 1,5 miliar 1,5 benar ya, 1,5 miliar USD Bybit kehajar ya. Nah, jadi benar secara statistik gue setuju memang Februari ini berbeda dibandingkan dengan post halving yang lain-lainnya. Nah, tetapi ya di Februari ini pun banyak sekali news-news yang bisa dibilang bikin berantakan. Begitu banyak kasus khusus yang nggak terjadi di cycle-cycle sebelumnya. Begitu ya. Jadi kalau gua tetap masih akan fokus TP di kuartal 4 2025 begitu ya. Kalau lu sampai mau tetap ke 2026 ya udah, berarti patokan lu di MA50 aja. Begitu, nunggu trigger di MA50. Tapi kalau sampai BTC ya, kalau sampai BTC udah di MA50 udah, itu statistiknya menurut gua jangan main-main sama yang itu, karena itu nggak sampai sekarang ya. Sampai sekarang nggak pernah salah. Begitu. Jadi setiap kali BTC sudah 2 kali weekly close di bawah dari MA50 itu berantakan. Begitu. Ya, jadi untuk Bro Vincent kurang lebih seperti itu. Ini bagus ya. Berarti sama-sama penyuka charting mungkin ya. Wah, terus ngeliat ke belakang. Bagus ya. Tapi sekali lagi menurut gua karena Februari ini bukan berarti karena Februari ini kasarnya jadi kayak bearish maka semua teori cycle jadi invalid menurut gua ya. Karena teori cycle ini tuh dari masa ke masa, dari masa ke masa selalu ada yang bilang ini pecah kali ini. Termasuk di sini nih ya. Di 2021 tuh banyak sekali orang-orang yang sudah tahu teori cycle kuartal 4 post halving year, termasuk gua mungkin dulu ngerasa bahwa ini bisa aja kita dapat super cycle dan lain-lain begitu ya. Tapi surprisingly even di 2021 pun apa yang terjadi, tetap di kuartal 1
kuartal 4 Paul Salvinger. Begitu udah banyak sekali orang yang teriak-teriak di sini, udah Bitcoin hancur, udah bear market, tidak pernah sepanjang masa seperti ini. Bitcoin tuh selalu blow off top, lihat blow off top tuh ya, nggak bisa ini, udah habis bear market, nggak bisa, kita kecepatan naiknya kali ini ya, tamat ya, lihat nih tuh selalu blow off top tuh, nggak ada tuh yang kayak begini-begini tuh ya. Taunya apa? Statistik bermain kuartal 4 lagi, begitu. Jadi ya kalau gue sih patokannya itu ya, kalau sampai lu mau mencoba untuk yang inilah ya, teori extended lo boleh-boleh aja, tinggal ya berarti patokan lo adalah MA50. Kalau sampai MA50-nya si BTC kehilangan MA50, 2 weekly close di bawah dari MA50, gue sarankan tutup posisi begitu, karena resikonya nggak worth it begitu ya. Dan itu nggak masalah, serius ya. Gue tuh suka aja sama orang yang justru berpikir, oke, jangan-jangan bang ada kemungkinan bisa berbeda di cycle ini dan lain-lain. Itu nggak apa-apa, bagus ya. Tapi lakukanlah dengan risk reward yang oke, gitu. Jangan sampai terlalu spekulatif, gitu aja ya. Nice. Next dari Sunrise. Sip, salam tabur tuai Kotoshi. Terima kasih infonya, kebantu banget mental gue gara-gara lu bang. Terima kasih banyak. Wah, mantap ya, gue suka nih. Jadi gini, banyak orang tuh yang kadang-kadang cuma berpikir teknisnya aja nih, TA yang paling ajaib, TA yang paling efektif ya, TA pembawa uang, printer uang gitu ya. Tapi mentalnya nggak disiapin ya, nggak guna. Lu punya TA ya, punya SOP yang luar biasa, tapi mentalnya aduh turun sedikit, gimana nih ya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi, ya makanya kadang-kadang ya dulu kan, bukan dulu lah, ada beberapa lama lalu ada yang ngomong, apaan sih, Toshi ini udah kayak mentor trading aja, kerjaan cuma ngasih nasihat. Ya kenapa? Karena banyak orang yang mentalnya nggak siap di market. Jadi gue coba juga untuk tempa mentalnya. Gitu, gue kasih data, fakta, dan gue ingetin juga mental harus ditempa. Kalau nggak ditempa ya hancur. Ya, kayak tempe aja tuh, keinjak, cerot, hancur. Ya, mantap. Next. Dari BTC is King, senario Kotoshi lagi-lagi benar terjadi. Gila kok, gimana caranya bisa akurat dan jaga psikologis tetap tenang? Kayak Kotoshi ya. Tiap hari diingetin, jangan percaya dukun. Tapi anehnya analisa Kotoshi akurat banget dan objektif pakai data. Ya. Nah gini, kenapa skenario kita sering kali terjadi? Karena yang pertama, kita siap dengan 2 skenario. Ya, kita nggak cuma bahas, skenario bullishnya aja, bearishnya enggak. Kita nggak percaya tuh bearish. Enggak, kita bahas dua-duanya. Ya. Kalau buat lu yang denger di video gue seminggu lalu ke belakang, kita sudah bahas 2 ya. Kalau sampai jebol BSB dan kalau tidak jebol. Begitu. Jadi ya gimana ya, dengan seperti kita membahas seperti itu, siap 2 arah, ya kita akan cenderung lebih akurat. Nah, saat lu sudah siap 2 arah, ya lu psikologis lu akan cenderung lebih tenang begitu, karena lu tidak tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan itu udah masuk tuh ego, perasaan, dan lain-lain ya. Sama kayak gini deh ya. Kayak anak kecil lah gitu. Kayak anak kecil misalkan, wah enggak yang menang, misalkan bola gitu ya, MU lawan Madrid misalkan, ini contoh aja ya, gue jujur nggak terlalu nonton bola lah. Wah, Madrid yang menang, enggak MU yang menang, lihat aja lo ya, wah udah pakai ego tuh, enggak lah Madrid tuh, wah MU sampah tuh, wah. Ujung-ujungnya pas salah satunya menang atau kalah ya udah, ya itu benar-benar ego play aja, cuma pure pakai perasaan begitu ya. Nah tapi kalau lu menganalisanya secara data, fakta, statistik, lu bilang oke, ya misalkan gue lebih dukung Madrid. Kenapa? Kayak contoh, karena pemainnya begini. MU bagus, tapi MU misalkan pemainnya lagi pada cedera, bla bla bla. Nah, kalau lu dengan fakta, data, statistik, lu nggak akan terlalu banyak pakai emosi. Bilang, jadi dukung mana ya ini? Karena pakai datanya ini. Lebih banyak pemain yang sedang tidak cedera dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak begitu, lu menjauhi emosi. Karena kalau udah pakai emosi hancur deh. Apapun, bahkan pernikahan pun kalau lu terlalu banyak pakai emosi hancur semua ya. Harus lebih banyak pakai otak. Emosi bolehlah dikit-dikit karena kita manusia ya. Kita bukan orang vulkan ya. Spock aja gitu ya, yang setengah vulkan aja masih ada sedikit perasaan gitu ya. Tapi jangan kebanyakan. Next. Dari Mock Before, amazed banget nih sama BSB. Gila sih, tahu-tahu bisa close weekly di atas BSB. Ya jujur, BSB itu memang salah satu indikator yang ngeri-ngeri sedap ya. Itu gue juga ngelihatnya kadang-kadang aneh ya. Ya kayak tadi gue bahas kan, statistiknya itu 90 berapa persen. Dari 2010 sampai sekarang berkali-kali mantul di BSB itu selalu membawakan higher high atau new all time high. Coba indikator apa sih yang bisa win rate-nya itu sampai 90 something, nyaris 100%.
Dari 2010 berarti 15 tahun ya, jalan ke 16 tahun itu cuma baru false signal 2 kali. Gue nggak tahu apa lagi. Ya makanya BSB ini menjadi salah satu indikator utama kita untuk melihat ini secara short term, at least short sampai medium term akan kemana. Begitu ya. Oke. Next dari Tes IQ Channel, kok momennya bisa pas begitu ya di saat BTC nyaris weekly close di bawah BSB tapi tiba-tiba ngepump dan weekly close di atas BSB sesuai analisa Bang Toshi. Apakah Trump menganalisa chart BTC juga atau hanya kebetulan? Nggak tahu ya, dan ini serius, ini udah kejadian beberapa kali dan gue setiap kali ngeliat tuh merinding. Gue kemarin gitu ya, waktu ngeliat market ngepump gitu, gue merinding banget karena kenapa? Seharian flat ya, tiba-tiba seperti tahu statistik market kayak oke, let's get back to the statistic, boom, naik lagi aja, begitu ya. Ya lagi-lagi gue nggak kenal Trump, gue nggak tahu dia tahu chart atau apa, nggak ngerti ya, tapi intinya sudah terjadi ya, tinggal kita lihat statistiknya saja bermainnya seperti apa ya. Next, Jonathan Z2M, pantau channel ini dari awal tahun, baru berani komen sekarang. Kalau channel ini ilmunya dalam waktu crash kemarin, berarti kemarin banget berarti ya. Kemarin semua senarionya beneran hampir kejadian semua, bahkan sampai weekly close-nya ya. Baru ketemu YouTuber kripto yang tulus edukasi kita tanpa embel-embel jualan ini itu. Paling konsisten, kasih tahu kita ilmu terus tiap hari ya. Ya memang harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten ya apapun bakal susah ya. Dan kalau ini lagi-lagi ya untuk BSB ini memang cukup apa ya? Ya ini udah berapa banyak orang yang ngebahas, Bang gila Bang, BSB kok bisa begini Bang? Ya memang magis, jujurnya memang magis, serius. Dan itu salah satu indikator yang win rate-nya tuh ekstrim dan ya makanya sekali lagi sangat kepake. Kalau gue pribadi sih merasa sangat kepake, dan ya nggak tahu kenapa ya banyak yang bilang wah ini Bang Toshi nih BSB itu ala TCI. Ya menurut gue pasti ada orang lain pakai juga, gue yakin, karena sangat kepake kan. Cuma di Indonesia nggak tahu, nggak populer begitu karena ya mungkin dianggapnya apa sih, cuma SMA 20 sama MA 21 nggak guna. Ya tapi faktanya akhirnya kalau dipakainya bener sangat akurat kan. Ya jadi ya nggak tahu, memang cukup magis gitu ya. Oke, beres. Oh masih ada satu lagi, nyaris ketinggalan. Dari Riko Naru, Siang Kotoshi, bahas dikit dong mengenai Trump yang ngadain Crypto Summit di White House tanggal 7 Maret. Apakah ada potensi seperti buying the rumor and selling the news seperti sebelumnya? Thank you sebelumnya, salam tabur tuai. Ya sekarang ngepump seperti ini ya jadi ada resiko seperti itu ya. Walaupun ya kita tahu hype yang ini kan lebih karena si crypto reserve ya, tetapi apapun itu positive price action sebelum ada event besar itu meningkatkan resiko buying the rumor and selling the news begitu. Tapi ya intinya satu, kalau gue pribadi sih ya akan menghindari ya untuk buka posisi yang aneh-aneh di tanggal-tanggal yang inilah, tanggal-tanggal yang bisa dibilang rentan begitu ya. Nah termasuk besok ada yang sempat ngomong ke gue, Bang ini tarif tuh besok. Oh iya gue baru ingat ya, 4 Maret ya, 4 Maret tarif si Trump untuk Meksiko dan lain-lain akan dimulai. Nah itu kita nggak tahu, bisa ada efek juga ke market. Jadi ya kalau buat lo yang pengen buka posisi futures besok atau mungkin yang agresif dari hari ini sampai besok, ya hati-hati aja itu ya. Tapi intinya satu, ya gue kan udah bilang kalau gue sih nggak akan mau tebak-tebakan ya. Hasilnya bagus pun ya lu udah tahu sendiri kan, udah tahu pasti yang kita bahas tadi pagi ya. Kayak contoh halving itu kan jelas bullish sebenarnya, secara secara newsnya itu sebenarnya bullish, secara faktanya itu bullish. Tapi ya seringkali kalau udah ada hype dulu sebelumnya itu bisa membuat orang-orang ekspektasi nggak make sense begitu ya. Kayak di sinilah gitu ya. Wah halving ya, udah halving pasti ngepump ya, taunya apa yang terjadi ya, malah cuma membuat suatu lower high ya, orang-orang loh kok nggak ngepump. Nah ekspektasinya nggak kena, apa yang terjadi, panik jual trade begitu. Jadi ya pokoknya intinya tanggal 7 Maret jangan gegabah buka posisi yang aneh-aneh begitu, jangan buka posisi yang over leverage, jangan jangan berharap kaya dalam waktu sehari aja begitu dengan buka posisi yang over leverage di satu hari itu, gitu aja ya. Tapi ya sekali lagi seperti yang gue bilang tadi ya, pertanyaannya ya potensi untuk buying the rumor and selling the newsnya semakin besar karena
Ya kemarin terjadi pump yang signifikan, begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk komen-komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia mulai koreksi dengan signifikan, ya. Ini bahkan masuk ke kategori dump. Dia mulai dump 17,38%, ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya masih belum ada setup karena kemarin kan habis nembus banyak resisten nih, ya. Nah, untuk posisi spotnya ya sekarang udah dapat 3 nih sebenarnya buat yang mau akumulasi, ya. Ya boleh pertimbangkan kalau di harga running sekarang ya berarti ini kan udah dapat, kita anggap lu dapat 3 lah, ya. Nah, sekarang berarti bisa di 0,852 atau M50, lalu juga di 0,771 dan di 0,723, ya. Itu kurang lebih untuk setup di Cardano. Dan ya ini kalau buat lo yang sudah cukup lama di TCI, kemungkinan besar udah sering dengar, ya. Gue sangat tidak menyarankan saat satu aset baru ngepump itu lo langsung all in. Wah, takut ketinggalan all in lagi. No, itu udah terlalu banyak kejadian seperti ini. Ya, gua harap sih bagi keluarga TCI yang udah sering ngedengar omelan gua harusnya udah nggak kena lagi, ya. Tapi kalau DCA nggak masalah, ya. Lu DCA di sini 1, 2, 3 itu nggak masalah. Tapi kalau abis dia ngepump terus lu, aduh nggak kuat nih, gatel, beli. Nah, itu salah, nggak bisa, ya. Lu harus minimal beli di support terdekat, gitu, ya. Oke, next XRP. Untuk XRP belum ada setup futures juga. Dan kalau kita lihat di sini secara spot berarti udah tembus 1 for now. Jadi buy limitnya ada di EMA20 dan 2,21. Next, Solana. Untuk Solana juga belum ada setup futures. Langsung aja spot. Untuk spot dari harga running ini kan berarti udah dapat 2, ya. Next berarti di 153,94, 148,42 dan 144,14, ya. Oke, udah kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.